Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok 1, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro, dengan nama kelompok Muhammad Abda, Asti Wulansari, dan saya sendiri Renita Dwi Astuti. Next. Lingkungan pemasaran mikro dan makro. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Next. Lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan mikro pemasaran merupakan perilaku yang dapat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Lingkungan mikro pemasaran terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Next. Lingkungan mikro pemasaran. 1. Perusahaan. Perusahaan dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran memperhitungkan kelompok dalam perusahaan seperti manajemen puncak, keuangan, riset, dan perkembangan pembelian, operasi, dan akuntansi. Yang kedua, perantara pemasaran. Perantara pemasaran membantu perusahaan mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produknya ke pembeli akhir. Yang ketiga, pelanggan. Perusahaan harus mempelajari 5 jenis pasar pelanggan secara lebih dekat, yaitu pasar konsumen, pasar bisnis, pasar penjual, pasar pemerintahan, dan pasar internasional. Yang keempat, pesaing. Konsep pemasaran yang berhasil apabila perusahaan dapat menyediakan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar daripada pesaing. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan pemasaran dengan kebutuhan konsumen sasaran. Yang kelima, masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang mampu membuat potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Ada tujuan tipe masyarakat, masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat lembaga swadaya masyarakat, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asti. Lingkungan makro pemasaran, yaitu kekuatan sosial yang lebih besar yang memengaruhi lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan makro pemasaran terdiri dari lingkungan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Lingkungan makro pemasaran yang pertama, lingkungan demografi. Demografi adalah studi kependudukan manusia menyangkut ukuran kepadatan lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, dan data statistik lain. Yang kedua, lingkungan ekonomi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Yang ketiga, lingkungan alam. Lingkungan alam memperlihatkan kekurangan potensial dari bahan baku tertentu, gaya energi yang tidak stabil, tingkat populasi yang meningkat, dan gerakan hijau yang berkembang untuk melindungi lingkungan. Yang keempat, lingkungan teknologi adalah kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan produk, dan peluang pasar yang baru. Yang keempat, lingkungan politik. Lingkungan politik adalah keputusan pemasaran yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan dalam lingkungan politik. Yang terakhir, lingkungan budaya. Lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat. Level persaingan lingkungan pemasaran. Level persaingan lingkungan pemasaran ada 4,
Yang pertama, monopoli, yaitu struktur pasar di mana satu perusahaan memiliki semua atau hampir semua pasar dari satu produk atau jasa. Yang kedua, oligopoli, yaitu struktur pasar di mana pasar didominasi oleh sekelompok kecil penjual yang secara kolektif. Yang ketiga, persaingan monopolistik, yaitu struktur pasar di mana beberapa atau banyak menjual barang yang serupa, tetapi sedikit berbeda. Yang keempat, persaingan murni, yaitu struktur pasar di mana pasar dipenuhi oleh banyak penjual independen. Sekian, saya kembalikan ke Renita. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Terima kasih. Sekian juga dari kelompok kami atas waktunya dan materinya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, malah ngelak.